Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Marian Canakaka, NIM 2402020016. Saya kuliah di kampus Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Manajerial tentang teori biaya. Nah, yang pertama adalah konsep biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya nyata yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang. Biaya ini tercatat dalam laporan keuangan dan mudah diukur. Contohnya, gaji karyawan, pembelian bahan buku, pembayaran listrik, air, dan sewa gedung. Yang disebut dengan biaya implisit adalah biaya peluang dari penggunaan sumber daya milik sendiri yang tidak mengeluarkan uang secara langsung, tetapi tetap merupakan pengorbanan ekonomi. Misalnya, modal pribadi yang digunakan untuk usaha padahal bisa disimpan ke bank, atau waktu pemilik yang digunakan untuk mengelola usaha padahal bisa bekerja di tempat lain. Yang kedua adalah hubungan biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat faktor produksi yang bersifat tetap, misalnya mesin di gedung termasuk faktor tetap, sedangkan bahan baku dan tenaga kerja termasuk variabel. Ciri pentingnya, jika output naik, biaya variabel meningkatkan, tetapi biaya tetap per unit akan menurunkan sehingga perusahaan bisa mencapai efisiensi produksi. Hubungan biaya jangka panjang, yaitu pengertian hubungan biaya jangka panjang antara tingkat output dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ketika semua faktor produksi bersifat variabel. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambahkan atau mengurangi kepastian produksi seperti memperbesar pabrik, menambahkan mesin, atau mengurangi skala usaha. Yang kedua adalah tidak ada lagi biaya tetap, seluruh biaya menjadi biaya variabel. Dan yang ketiga adalah perusahaan biaya menentukan kepastian produksi yang paling efisien, misalnya memilih ukuran pabrik, kecil, sedang, atau besar. Selanjutnya adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang atau bisa disebut dengan LAC. Terbentuk dari kurva biaya rata-rata jangka pendek atau disebut dengan SAC. Pentingnya skala ekonomis, yaitu ketika produksi meningkatkan biaya per unit menurunkan karena efisiensinya, namun jika produksi terlalu besar, itu biaya per unit meningkatkan akibat kompleksitas manajemen. Yang keempat adalah hubungan biaya rata-rata, marginal, dan total. Pengertian dari hubungan biaya rata-rata, marginal, dan total adalah keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam tiga bentuk perhitungan biaya pada rata-rata, marginal, dan total. Yang pertama adalah biaya total, jumlah keseluruhan biaya produksinya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Yang disebut dengan total cost menunjukkan beberapa besar pengeluaran perusahaan untuk menghasilkan suatu jumlah output tertentu. Yang disebut dengan biaya rata-rata yaitu biaya produksi per unit output, yaitu biaya total yang dibagi dengan jumlah produksi. Bisa memberikan gambaran seberapa besar biaya yang diperlukan rata-rata untuk menghasilkan satu unit barang. Nah, yang kelima adalah implikasi teori biaya bagi keputusan perusahaan. Pengertian implikasi teori biaya bagi keputusan perusahaan adalah penerapan atau dampak dari pemahaman teori biaya yang disebut dengan eksplisit, implisit, jangka pendek, jangka panjang, rata-rata, marginal, dan total. Nah, terhadap strategi kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan dapat menjalankan kegiatan produksinya. Teori biaya itu sangat penting bagi perusahaan karena memengaruhi strategi dan keputusan bisnis antara lain. Di sini ada 5 ya, yaitu yang pertama menentukan harga jual produk agar menutup biaya sekaligus menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah menghitung efisiensi produksi, apakah perusahaan sudah berada pada tingkat biaya minimum. Nah, yang ketiga itu adalah menentukan kapasitas produksi
optimal sesuai dengan skala usaha yang disebut dengan besar, sedang, atau kecil. Nah, yang keempat adalah mengambil keputusan investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan skala ekonomis. Yang terakhir adalah mengendalikan biaya agar tidak melebihi penerimaan sehingga perusahaan dapat bertahan berkembang. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.